Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Jika bro and sis merasa diberkati, silakan dibagikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita obrolan santai saja ya malam ini ya. Kita supaya tidak dibingungkan roh kita, diombang-ambingkan oleh roh-roh dunia ini. Jadi mempelai beritahukan di channel Panglima Kristus itu adalah rohnya Nabi Musa yang sudah berdiam di tubuh Panglima Kristus itu sangat bercahaya Bapak Ibu. Tapi mungkin karena keinginan daging, karena roh itu Bapak Ibu masuk di tubuh orang tersebut dan memakai orang tersebut adalah keinginan daging yang ingin menyamai panggilan ilahi. Makanya dia bertanya kepada mempelai waktu itu, tanda-tanda fisik apa yang menyertai panggilan ilahi, supaya kan mau ditiru toh. Mau ditiru ataukah dia mau lihat juga, penasaran apakah saya ini roh saya ini panggilan ilahi, karena kan sudah bercahaya toh. Nabi Musa yang kehilangan tongkatnya di sana. Haleluya. Mau ketawa sakit puru ya. Jadi Bapak Ibu, mau ketawa takut dosa juga. Tapi lucu. Gimana dia mau ketawa? Haleluya. Jadi pada saat itu beliau ini memaksa mempelai untuk mengakui dia sebagai pangeran ilahi. Tapi mempelai bilang harus buktikan dong, saya itu paling tahu siapa pangeran ilahi itu. Itu kirim foto ke saya, foto dirinya. Ini tanda saya di dahi, ini Bu Fei, tanda saya di dahi ini. Nah saya langsung bilang, bukan, kamu rohnya Musa, tapi sepertinya tidak bisa menerima Bapak Ibu. Kalau di dalam dirinya bersemayam cuma roh Musa, maunya roh Yesus Kristus. Karena mungkin dia juga sudah bayar harga mahal ya Bapak Ibu sebagai manusia. Atau dia sudah berpuasa lama, atau sehingga kan berkilau-kilauan ya mukanya. Bukan berkilau-kilauan, bercahaya gitu, ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Nah seperti itu. Kalau berkilau-kilauan itu kan sakit matanya orang melihat ya, seperti sinar itu menembus sampai di relung hatinya kita. Tapi kalau dipenuhi cahaya kemuliaan Tuhan itu kan seperti awan, tertutup awan, seperti kabut, tertutup kabut kemuliaan Tuhan, itu kan beda ya. Jangan-jangan itu rohnya tongkat Musa di sana. Jadi yang paling tahu roh pangeran ilahi itu Bapak Ibu hanya mempelainya yang terpilih. Tidak ada orang lain itu bisa tahu ya Bapak Ibu. Hanya mempelainya, hanya kekasihnya yang terpilih yang bisa mengetahui di mana rohnya Tuhan Yesus Kristus pangeran ilahi itu bersemayam. Terus yang mendampingi juga dia, lalu rohnya Daud. Cuma rohnya Daud ini mungkin jatuh, mempelai juga tidak tahu ya. Semoga cepat-cepat bertobat kembali, kan rohnya itu sudah berpindah ya. Tetapi dia tetap malaikat ya Bapak Ibu. Di dalam tubuh orang itu tetap malaikat, rohnya malaikat. Tapi rohnya Daud, hatinya Daud itu pindah ke hamba Tuhan Pak Philip Mantova ya, halus, perasaannya itu halus, roh hatinya pindah Bapak Ibu ya. Padahal orang tersebut dulu terdapat roh malaikat, terdapat juga hatinya Daud, roh yang sangat halus, lembut. Tapi kalau dibandingkan dengan rohnya mempelai, lebih 1000 kali lebih lembut daripada Raja Daud itu yang sudah dipuji dalam perjanjian lama itu. Nah rohnya mempelai ini lebih lembut ya Bapak Ibu daripada rohnya Raja Daud. Raja Daud saja sudah dipuji oleh Bapak Yahweku yang ada di surga, sangat lembut.
dari hatinya itu mengeluarkan puji-pujian. Tapi kalau dibandingkan dengan manusia zaman sekarang, rohnya mempelai ini lebih 1000 kali lebih lipat, lebih lembut dan lebih banyak mengeluarkan kata-kata puji-pujian dari hati dan memuliakan Tuhan itu di alam roh, pujian dan penyembahan. Makanya dia terpilih, rohnya ini Bapak Ibu yang sedang berbicara pada saat ini, terpilih menjadi penggantinya Lucifer, pemimpin puji-pujian penyembahan dari dunia manusia. Inilah perkataan roh daripada kami yang memberitahukan kepada dunia yang gelap ini, yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka ini sok tahu, sok benar, sok jago, sok semua ini. Ini rohnya 66, sok tahu, sok benar, sok pokoknya semua DP sok ada pada orang. Kalau kami memberitahukan dari dunia ilahi, dibantah terus. Dihujat, dibantah terus. Dorang yang betul. Nah, nanti kalau kaget berubah ke tubuh supranatural, kalian lihat casingnya berubah, baru kalian kaget itu situ. Kalian sudah tidak tahu lagi dia itu Ibu Fei. Kalian lihat itu ya rohnya ya sangat bercahaya dan sangat cantik, indah mempesona hati. Di dunia roh itu dia yang sangat cantik Bapak Ibu ya, karena rohnya itu sudah berproses dari beberapa tokoh Alkitab. Dia lewat Bapak Ibu, lewat dia tokoh-tokoh Alkitab itu dia lewat Bapak Ibu, jadi pelayan lewat, jadi Ribka, Ibu Maria ya, Rahel. Di zaman dulu itu dia tuh Rahel Bapak Ibu, pokoknya dia posisi 2 terus, Rahel, Ratu Esther, lewat semua ya Bapak Ibu tokoh-tokoh Alkitab itu yang ditulis. Itu karena mempelai yang terpilih di akhir zaman now ini harus yang sempurna secara roh ya Bapak Ibu, bukan casing. Kalau casing Bapak Ibu banyak kelemahan yang kalian akan lihat di tubuh mempelai ini, kan menyamar. Ya di proses itu menyamar jadi manusia yang lemah sehingga dunia itu tidak bakalan tahu, dan dia keluar di akhir. Kalau keluar di awal Bapak Ibu mungkin sudah jatuh. Ya semuanya sudah diatur. Dipilihkan manusia-manusia casing kita ini, manusia-manusia tanah ini Bapak Ibu, dipilih casing kita ini yang terbaik. Ya. Sedangkan saja Panitia itu melarikan mengungsikan mempelai, kan dibilang, dia sendiri mengatakan kalau manusia biasa ini sudah gila mempelaiku. Karena apa? Tidak masuk di akal. Ya, untung saya mengungsikan engkau, pindah dari kota satu ke kota yang satu, bertugas Bapak Ibu untuk memotong jaringan 66 ini. Bukan kami hanya orang katakan bersenang-senang, tidak Bapak Ibu. Kami kadangkala ini kesaksian mempelai dan kadangkala kami ada di tengah hutan, kadangkala kami berkemah di atas gunung, ya seperti itu. Jadi kami ini hidup di berbagai tempat saja. Kalau tidak ada uang ya naik ke atas gunung Bapak Ibu. Lari ke hutan, di tengah hutan atau di perbukitan. Ya seperti itu. Jadi itulah untuk bertahan hidup. Jadi mempelai ini memberikan kesaksian kepada kita supaya kita itu strong. Ada uang, tidak ada uang, kita masih hidup Bapak Ibu ya. Mau makan apa adanya, ya silakan. Yang penting masih hidup, itu saja. Masih ada nafas kehidupan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada berkat, kita lari lagi ke kota, masuk ke kota, iya camping. Camping di hutan, camping di samping danau. Ya yang penting ada minum, ada makan. Mau makan Indomie kek, mau makan bubur kek, mau makan apa kek, yang penting ada makanan masuk, bisa bertahan hidup. Ya, kalau tidak ada uang ya seperti itu. Kalau ada uang ya masuk dalam kota. Ya, masuk dalam kota, masuk penginapan, ya, masuk hotel. Hotel jarang ya Bapak Ibu karena mahal. Masuk penginapan, hotel juga. Ya, seperti itulah cara menikmati hidup. Pasang surutnya kehidupan manusia ya, seperti itu. Jadi, kami ini bertugas bukan hanya di dunia fisik saja Bapak Ibu. Dunia alam roh itu setiap kota per kota itu kan antena 66 itu kan beda-beda Bapak Ibu ya, beda-beda. Jadi harus dipotong-potong supaya kacau jaringannya. Coba Anda cek Bapak Ibu. Di jaringan 66, adakah komunikasi antar satu kota tembus ke kota yang lain? Sudah tidak ada. Dalam keadaan sakit saja pusing, mungkin tensi suhu itu tinggi sekali Bapak Ibu, mata sampai merah. Tetap mempelai ini penginjilan.
Tetap mempelai ini pelayanan suruh apa segala macam. Tidak ada mempelai itu hidup. Kalau mempelai darah Yesus, dalam nama Yesus saya mau pelayanan. Itu fisik kita ini kita kalahkan dengan roh. Jadi roh itu harus kuat Bapak Ibu, berperang melawan fisik kita ini, kedagingan kita ini. Jadi yang setan hantam ini kedagingan kita. Jadi kalau roh kita ini tidak kuat Bapak Ibu, roh kita akan kalah. Kedagingan kita yang akan mengalahkan roh kita. Misalkan, seandainya saya berkata ya dalam roh saya, dalam hati saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Rohnya sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Bersemayam dalam diri si Pak Aditya. Itu pengakuan hati saya. Tapi manakala roh kita ini lemah di dalam menyembah memuji Tuhan, daging akan mengalahkan roh. Roh tidak kuat Bapak Ibu, daging yang makan roh kita. So itu ada istilah roh penurut tapi daging lemah. Roh penurut Bapak Ibu mengikuti kebenaran. Tapi kalau roh itu Bapak Ibu dalam diri kita itu lemah, daging akan hantam roh kita ini. Sehingga apa? Yang muncul adalah pemikiran yang lebih kuat, logika kita yang lebih kuat daripada iman kita. Nah ini yang bahayanya Bapak Ibu. Kalau roh kita lemah, iman kita lemah Bapak Ibu, kedagingan kita ini akan muncul, ego diri kita ini akan muncul. Timbullah logika dalam pemikiran. Dan setan, ular itu bersemayam di batang otaknya manusia. Jadi ular pakai batang otaknya manusia, pikiran, logika. Dia berbicara melalui batang otak tuh, balingkar-lingkar tuh ular. Makanya orang yang pakai logika itu Bapak Ibu, ular-ular licik. Kalau ular kuasai batang otak Anda, pohon kehidupan Anda, dia akan kuasai lagi hati Anda, balingkar-lingkar lagi di hati. Akhirnya Anda masuk neraka bersama-sama dengan ular tersebut. Ya, karena ular itu berbicara terus Bapak Ibu, setiap detik, setiap menit. Dia kan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa. Dia lihat Anda lemah, dia pakailah diri Anda. Nih yang angku-angku hati nih, dia pakai samuan. Kalian dia bertobat. Tuh malaikat Mikael coba kuar-kuar. Manusia angku hati, angku rohani. Kalian dia bertobat dipakai setan, kalian pe hati. Kalau setan coba lingkar-lingkar di hati Anda yang kosong itu, so cilaka. So susah dia mau keluar setengah mati. Anda mau panggil juga hamba Tuhan, percuma. Hamba Tuhan cuma bisa membantu. Itu yang mengeluarkan setan dalam diri Anda. Itu ya Anda sendiri, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menolong saja, bakal saya petunjuk ini loh. Kalau betul-betul itu hamba Tuhan, kurang kaget lagi hamba hantu yang suka mamon, suka duit, sombong rohani, saya cilaka lagi. Ular dengan ular yang aku kasih keluar, bagaimana sudah? Mikael so bosan mengingatkan manusia pada beban. So bosan Mikael. Haleluya. Mikael bilang mau cambok-cambok, rasa begitu tinggi sekali malaikat Mikael ini rasa cinta kasih kepada manusia. Mempelai bilang cambok saja orang di alam roh, cambok saja, cambok. Karena mempelai so bosan juga dihina-hina tuh, cambok saja pada orang. Cambok dalam satu kali cambokan bapak Taria itu. Mikael bilang tunggu dulu, kasihan dorang. Mikael ini tinggi sekali DP kasih, cinta kasih. Cambok saja, kurang ngajar manusia, kurang ngajar, cambok saja DP kota, DP diri, cambok supaya apa? Masuk surga. Mempelai Bapak Mikael bertugas ke dalam roh, baku dapa ya dengan Tuhan Yesus. Malaikat Mikael dengan mempelai, cambok saja, tidak usah kasih ulur-ulur waktu. Sudah lewat waktu so lama ini. Diulur-ulur tambah jadi dorang pekalakuan. Haleluya. Tak salah dorang bilang, Tuhan turun jangan ada dari surga, orang yang mau jadi Tuhan. Haleluya. Karena ini manusia sombong, begitu dorang perkataan hati yang mempelai mau deteksi ya. Sombong minta ampun. Baru Tuhan, kau bintang-bintang itu malaikat Tuhan miring-miring semua, kelainan jiwa semua, gila-gila semua. Masa yang dipakai Tuhan gila-gila? No, kalau Tuhan pakai Miro Zableng, Miro Gendeng, gua hantu semua, apa kamu bilang? Mempelai itu bisa tangkap rohnya 66 itu, karena mempelai itu bolak-balik. Ya, surga, neraka, dunia 66, ya dunia bawah tanah sama mempelai so telusuri di dunia roh. So begitu dan roh kurang ajar, sombong semua ini dunia 66 ini.
Dorang pero baru minta ampun kalau punya mantu. Oh, glory, haleluya. Oh, haleluya. Kalau mau ditampung di air mata so 1 ember. Oh, setiap kali ibadah. Oh, haleluya, praise the Lord. Haleluya. Kasihani aku hamba yang berdosa ini. Begitu Bapak Ibu, munafiknya minta ampun. Padahal lebih hati sombong. Sombong rohani, sombong juga jasmani. Kan dilihat secara rohani kita ini ada dalam gereja terus, orang lain cuma 2-3 jam, kita 1 kali 24 jam di gereja. Rasa-rasa kita pesprimet, kita mau pindah sudah di gereja. Baru giliran saksi sorga muncul, saudara yang duluan yang di angkatan paling terdepan, di depan garda terdepan, dorang yang paling banyak bantah. Oh, so gila-gila semua. Masa Tuhan pakai manusia saksi-saksi surga, gila-gila semua, edan. Terus kalau mau dikategori, tidak gagah, tidak ganteng. Orang mau itu saksi surga itu yang kayak Tom Cruise, ya, yang kayak Madonna yang somati. DP kecantikan, dan yang kayak seperti yang pemain film Titanic. Itu yang pemain, orang suka sekali tuh seperti pemain Titanic itu, dan yang di kapal, kok DP ending tenggelam semua. Yang DP kerja cuma pacaran, bercinta, bikin anak di atas kapal, bukan tenggelam. Orang mau DP muka yang kayak begitu Tuhan, Doremo atau Tuhan. Malu orang. Masa saksi-saksi surga begitu DP model, wiro gendeng, wiro sableng, gila minta ampun. Tuhan itu uji goni hati dodol. Oh, haleluya. Kalau saksi surga pada waras, baru dihina langsung pada mundur. Oh iya, betul ya. Betul. Kalau yang so wiro gendeng, wiro sableng, biar kamu hina-hina, maju terus. Karena DP ilmu so wiro sableng, wiro gendeng kisanak. Dia peduli, ngoni mau bilang hina-hina segala macam, maju terus. Karena so wiro gendeng, wiro sableng, dia so lulus dia dari tapak 212 semua. Betul, haleluya. Iya, betul. Bayangkan ini manusia, orang sombong-sombong ini, angku-angku rohani, orang mau suka kok itu. Jadi kalau Tuhan Bapak Yahweh mau pakai seperti yang bintang film Titanic itu, aduh, orang langsung menyembah deh. Adakah orang-orang yang tampan, yang cantik itu memiliki kerendahan hati? Tidak ada. Mereka sangat angku, karena mereka melihat diri mereka di cermin sangat cantik, sangat indah, sangat tampan. Tentulah mereka timbullah dalam hati mereka keangkuhan hati. Akhirnya mereka jatuh di jalan yang licin itu, jalan roh dunia. Ku percaya seperti itu. Kebaikanku bila nanti telah tiba waktu. ODGJ untuk kemuliaan Tuhan, sukacita, amin. Iya, amin, ya amin. Pengikutku harus gila imannya. Iya Bapak Ibu, kalau belum gila, berarti belum pengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Anda dan saya belum gila secara dunia ini, secara mata dunia, ODGJ, berarti Anda belum menjadi pengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Anda sudah dibilang gila oleh dunia, berarti Anda itu sudah berjalan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena di mata dunia, pengikut Tuhan Yesus itu adalah orang gila bagi dunia, karena mereka sudah tidak lagi berjalan di dalam arus putaran dunia, di dalam keinginan-keinginan dunia, di dalam mengikuti roh-roh sihir-sihir dunia, tren-tren dunia, mode-mode dunia, duniawi maksudnya ya, yang dalam tanda kutip itu sebagai tindak tanduk sikap hati pemberontakan di hadapan Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tren dunia, hidup secara keduniawian. Kalau orang dunia menganggap Anda waras, intinya begini, kalau orang dunia menganggap Anda masih waras, berarti Anda masih ada di arus perputaran dunia itu. Kalau orang dunia masih menganggap engkau benar dalam ajaranmu, dalam tindak tandukmu secara roh dunia mereka pakai, berarti engkau ada di arus pusaran duniawi.
hatimu kah, pikiranmu kah, jiwamu atau rohmu itu masih melekat di duniawi. Sehingga orang duniawi menganggap engkau waras secara duniawi. Coba kalau orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang sudah berjalan di dalam roh dan dimensi kebenaran itu sendiri, orang duniawi akan menganggap Anda itu gila, Anda itu aneh. Ya, karena apa? Kita sudah berjalan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Beda Bapak Ibu. Jalan ke surga itu sebelah kanan, jalan ke neraka itu sebelah kiri. Terbuka lebar. Jalan ke surga itu sempit sayang, sempit, sangat sempit. Ini lahir dengan telanjang, pulang pun dengan telanjang. Jadi tidak ada harta apapun yang saya bawa dari sejak saya lahir. Ya, Tuhan memberkati saya, ya itu memang haknya saya. Tapi kalau Tuhan uji, Tuhan pun mengambil dalam sekejap. Bapak Ibu, dia ambil. Ya, setan mempura-puranakan segala sesuatu. Itu saya kembalikan semuanya kepada Tuhan. Saya bilang, terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya tidak pernah menangis untuk hal seperti itu, murahan, terlalu murahan. Kalau saya menangis untuk hal seperti harta hilang, segala hal yang melekat di dunia yang fana ini hilang, tidak ada saya menangisi itu. Yang saya menangisi adalah jiwa-jiwa yang hilang Bapak Ibu. Karena itu sangat berharga di kekekalan. Bukan harta yang menempel ini. Hilang ya hilang. Dicari juga tidak bakalan ketemu. Kalau Bapak Yahweh ingin memberkati saya, ya waktunya Bapak Yahweh, dia akan memberkati kembali saya 12 kali lipat. Bahkan lebih lagi Bapak Ibu. Nah, karena saya tidak terikat hati saya ini dengan harta, saya hanya bilang kepada diri saya cuma butuh makan 1 hari 1 kali. Ya, puasa Bapak Ibu. Tapi kalau saya bersama Pangeran Ilahi, 1 hari 3 kali saya makan. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Makan banyak saya. Untuk apa saya berpuasa kalau saya sudah ada di samping Pangeran Ilahi? Dan saya jarang berdoa Bapak Ibu kalau di samping Pangeran Ilahi. Ya, dia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Gimana? saya bilang, untuk apa saya berdoa? Saya sudah di dekat dengan Tuhan, rohnya Tuhan Yesus. Saya cuma genggam tangannya, Tuhan kalau saya sakit, Tuhan sembuhkan saya, jamah saya bilang sakit ini saya. Dia cuma pegang tangan, iman saya yang bekerja sembuh Bapak Ibu. Nah, seperti itulah iman saya. Kalau saya tidak ada berada di dekat dia, saya berdoa dong, sujud berdoa di kamar saya. Tapi kalau saya sudah berada di sampingnya, untuk apa? Untuk apa lagi mempelai itu berdoa? Untuk apa lagi mempelai itu berpuasa kalau sudah berada di dekat Pangeran Ilahi? Kalau sudah berada di dekat sahabat kekasih hatinya, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, untuk apa berpuasa? Untuk apa juga berdoa? Jarang-jarang mempelai berdoa. Gitu. Jadi kalau sudah itu jadi, iya udah selamat, ngapain ya Bu? Iya, saya sudah tidak berpuasa lagi. Kalau di dekat Pangeran Ilahi itu tidak berpuasa. Tapi kalau seperti ini saya berpuasa 1 hari 1 kali makan Bapak Ibu. Jadi raja itu jangan berstaf di satu tempat. Harus di tempat yang rahasia. Dan orang-orang di sekelilingnya harus orang-orang yang terpercaya. Jangan ada orang yang bermuka dua alias pengkhianat. Semuanya dunia ini akan dibalik Bapak Ibu. Akan dibalik ya. Seperti kain itu Bapak Ibu, dari kita yang begini akan dibalik begini ya. Secara tiba-tiba, dan kita jangan sampai kita kaget, jantung kita copot, mati tiba-tiba ya kalau jantungan. Jangan. Semuanya itu ada dalam genggamannya Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Karena pada waktu itulah, di saat-saat yang masa susah itulah, Bapak Ibu ingat ini, Tuhan akan mengirimkan burung-burung gagak di rumah Anda. Akan memelihara hidupmu, makanmu, jangan khawatir seperti di padang gurun. Orang Israel zaman dahulu sudah merasakan hal tersebut ya. Tuhan akan mengirimkan mana dari surga. Burung gagak akan datang kepadamu. Kalau engkau bosan makan ikan garam, ikan teri, atau indomie, Tuhan akan mengirimkan engkau burung gagak Bapak Ibu, biar makan daging. Jadi burung gagak itu akan masuk di rumah. Dia bilang, potong saya. Potong saya supaya bisa makan daging.
Jadi gini, goreng tempe itu harus dibalik biar tidak gosong di sana. Haleluya, amin. Iya, anak-anak Tuhan tidak boleh drop down imannya, harus tetap teguh, tetap berpuasa, tetap berdoa, andalkan Tuhan. Ya, di masa-masa yang akan datang. Karena mempelai tidak selamanya akan lain, mempelai akan menghilang. Dan kalian lagi akan dengar lagi kabar yang menggemparkan dunia di sana sini, gempar sehingga iman kalian tergoncang. Jangan. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin, nyata ya Bapak Ibu. Iya, pas lagi tinggal di jalan pasti banyak burung gagak. Iya, itu jadi makanan toh. Burung gagak, burung dara itu yang besar-besar, burung elang, burung apa itu yang kan bisa dian itu. Bisa dijadikan makanan, makanya piara ayam, piara bebek bisa menghasilkan juga. Ya, seperti itu jadi bahan makanan di kemudian hari. Karena masa kesusahan Bapak Ibu ya, dibilang 7 tahun masa kesengsaraan. Kemarin itu baru uji tes Bapak Ibu. Masa kesusahan kemarin itu baru uji tes di awal. Tak hitung 7 tahun ke depan. Juli masih lama ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu rencana Bapak Yahweh ini tak putar ya Bapak Ibu. Bukan bagaimana ya, ini yang mempelai tangkap ya. Bisa saja. Tapi mempelai tidak tahu ya. Karena waktu itu kan urusan Bapak Yahweh, rahasia misteri ilahi, apa yang roh yang mempelai tangkap itulah yang mempelai katakan. Bisa saja dibalik lagi waktu ini Bapak Ibu. Mempelai juga tidak tahu ya, nantilah. Ya. Pelihara burung gagak dilatih biar bisa ambil uang kertas warna merah. Dilatih memang ya, 2 bulan so mahir itu burung gagak. Dia lihat uang kertas mungkin tak cecer di jalan di ATM, dia ambil kirim ke rumah. Pelihara burung gagak, burung dara atau burung kanuri, bantu ambil uang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Masa kesusahan ya. Tapi yang mempelai lihat Taman Eden ini seperti itu ya Bapak Ibu. Ada pemeliharaan Tuhan khusus seperti Tuhan pelihara di Taman Eden. Mempelai kami ini 1 hari 1 kali makan, kecuali dia bersama-sama dengan Pangeran Ilahi. Jadi hal-hal yang penting yang aku ingin katakan kepada kalian, berdoa dan berpuasalah untuk mencari kehendak, keinginan hatiku yang sangat besar di depan mata. Jangan tinggal duduk diam dan hanya tahu mengoreksi, protes ya. Protes ya kepada mempelai ilahi, ya, kepada mempelai kami ini, kepada saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Bapak Yahweh, malaikat Mikael, Rafael, 2 saksi ya. Yang lain Bapak Ibu masih rahasia. Bintang-bintang Bapak Yahweh itu ada 7 Bapak Ibu. Tapi Anda sudah bisa mengenali mereka semua. Pak Eman kah? Terus satunya lagi masih satu-satu sih baru terbongkar ini. Pak Eman salah satu bintang Bapak Yahweh yang di pasukan depan Bapak Ibu ya. Pak Eman yang di pasukan 77 ya. Masa kegelapan pelihara kunang-kunang. Cantik kemahumut. Di masa kegelapan pelihara tangkap kunang-kunang, pelihara kunang-kunang supaya tidak gelap. Ada cahaya ya. Kunang-kunang itu kayak malaikat Tuhan di saat kegelapan menjadi kunang-kunang. Dia menerangi di kegelapan malam ya si kunang-kunang. Haleluya. Jadi seperti itu.
brother and sister yang sudah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.